Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah kita panjatkan atas karunia nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, taufik serta hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih menghadapi bulan suci Ramadan. Dan salawat serta salam kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bikum Mengaji. Jemaah sekalian rahimani warahmatullah, alhamdulillah Allah telah izin kepada kita semua untuk bertemu kembali di hari Senin, hari ke-29 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 apa tanggal 16 Mei 16 Februari 2026, di mana hari ini mungkin hari kajian yang semestinya adalah kajian sirah Nabi SAW, namun atas izin dan juga masukan dari panitia untuk malam hari ini khusus kajian bersama Ustazun Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, yakni tentang bekal Ramadan. Salah satunya adalah yang beliau yang akan sampaikan pada malam hari ini tentang Bang Firoh Ramadan, yakni bercahaya dengan Al-Quran, tegak dengan sholat, suci dengan zakat. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib adab majelis Bumiku Mengaji. Dan sambil kami sampaikan adab-adab majelis di Bumiku Mengaji ini, sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi. Tentu saja harus kita dasari dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk mengambil faidah dari ilmu-ilmu yang akan disampaikan dari salah satu guru kita pada malam hari ini, yakni Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Setelah itu jemaah sekalian, mari kita persiapkan dengan catatan-catatan eh, untuk materi-materi yang akan disampaikan nanti sebagai bekal kita agar dapat menyampaikan kepada keluarga kita, kepada handai taulan, rekan-rekan di pekerjaan-pekerjaan kita, ataupun juga kepada siapapun yang dapat kita sampaikan faidah dari ilmu yang akan kita dapatkan malam ini. Dan yang kedua, jemaah sekalian, setelah kita siapkan catatan-catatannya, selain itu juga sangat penting sekali untuk murojaah kita di kemudian hari, di ketika kita lupa, mudah-mudahan kita dapat membuka catatan-catatan ini, catatan-catatan kita sebagai penambah wawasan dan juga penambah keimanan ketakwaan kita insya Allah. Berikutnya, kami ingin sampaikan bagi jemaah yang bergabung ke dalam grup Bumi Mengaji ini, kami ingin sampaikan untuk menggunakan nama asli, ya. Mohon untuk tidak menggunakan nama perangkat. Jika yang masih ada yang menggunakan nama perangkat, eh, nanti mohon maaf, oleh panitia akan disimpan terlebih dahulu di waiting room sampai yang bersangkutan menggunakan nama asli. Hal ini diperuntukkan guna menjaga keamanan dakwah kita agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang pernah terjadi pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada beberapa waktu yang lalu. Oleh karenanya, kami mohon untuk menggunakan nama asli sebagai sarana
bersilaturahmi, saling mengenali, dan tentu saja untuk menjaga keamanan dakwah kita. Alhamdulillah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita, dan marilah kita sambut dengan hati yang gembira, sekaligus juga menyambut bulan Ramadan dengan diisi materi ataupun juga bekal ilmu di bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan tema Maghfirah Ramadan, bercahaya dengan Al-Quran, tegak dengan sholat, dan suci dengan zakat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Kang Zai? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Agak sedikit pilek Barakallahu. aja. Tahur, tahur, insyaallah. Insya Allah, insya Allah. Eh, Agak lain ini Ustaz, tampilannya sekarang. Menyambut bulan Ramadan ini. Di studio. Ini dadakan, Iya. ditata-tata dikit dadakan Kang Zai. Oke, Semoga lebih gitu, enak Masya antum Allah. melihat anak Kang Zai. Iya, betul. Ini karena sudah lama Ustaz tidak duduk di kursi itu Ustaz. Seperti di Masya Allah. studio gitu. Masya Allah. Padahal ini merangkap kamar tidur ada juga nih. Oh gitu, Masya Allah. Kamar tidur, kamar kerja ya, Masya Allah. Tapi barakallahu fiik, Ustaz. Tapi sekolahnya sehat Ustaz Cerita. ya, semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Zai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk itu kami langsung saja persilakan Ustaz untuk menyampaikan kajian malam hari ini tentang Maghfirah Ramadan, bercahaya dengan Al-Quran, tegak dengan sholat, dan suci dengan zakat. Tanpa tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang begitu besar, begitu luas rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita layak bersyukur, layak bergembira. Bagaimana kita tidak bersyukur dan bergembira? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah bahagiakan hati kita dengan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan diri kita dengan ampunannya, dengan dimerdekakan dari api neraka, dengan dibuka keberkahan-keberkahan Ramadan, keberkahan Lailatul Qadar, dan tidaklah kita keluar dari bulan itu kecuali dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin melihat bagaimana kehidupan dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Melihat bahwa dunia ini kesempatan untuk mengisi semua kebaikan-kebaikan yang nantinya akan kita syukuri ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa kita bermuamalah. Kita sedang bermuamalah dengan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Dan di dalam memberikan ujian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan larangan. Ketika seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah itu dan menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikannya yang semua yang kita lakukan, saudaraku fillah, semuanya atas pertolongan Allah. Tapi Allah yang menolong, Allah yang memberi balasan.
Allah yang memberi waktu, Allah yang memberi usia, Allah yang memberi niat kepada hati kita, Allah yang memberikan daya dan upaya untuk kita, Allah yang membalas kebaikan-kebaikan kita. Subhanallah, Allah yang selalu membalas setiap kebaikan yang kecil dengan lipatan-lipatan kebaikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai di situ. Dan bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita waktu-waktu di mana waktu-waktu itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk memupuk dan menumpuk kebaikan dan kebaikan. Orang yang berbahagia adalah orang yang memanfaatkan waktu yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Menghidupkan segala ketaatan. Mode taat ini diaktifkan semuanya. Puasanya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, birrul walidainnya. Semuanya dia aktifkan. Semuanya dia nyalakan. Qiyamul lailnya. Semuanya dia nyalakan. Karena dia tahu bahwa peluang ini, ikhwafillah, adalah peluang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara spesifik, secara khusus Allah bukakan. Karena kita ketemu Ramadan, antum ketemu Ramadan, ana ketemu Ramadan, bukan adalah maunya ana, maunya antum, tapi ini kehendak Allah Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita yang, dari teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, Ramadan lalu masih bersama dengan kita, masih beribadah bersama kita, masih buka puasa dengan kita, merasakan sahur dengan kita, Id dengan kita. Tapi kali ini mereka sudah tidak lagi bersama kita. Yang bisa jadi di antara mereka orang-orang yang kontaknya masih ada di gadget kita. Tapi subhanallah, qadar Allah, takdir Allah telah menetapkan bahwa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah, jangan ditanya seberapa hebatnya puasa Ramadan melejitkan kebaikan seseorang di sisi Allah Rabbul Alamin. Jangan ditanya tentang itu. Karena sebagaimana dalam hadis yang Musnad Imam Ahmad, ketika Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau membimbing 3 orang muslim, yang 3 orang muslim ini kemudian hijrah dan diasuh dan dididik oleh beliau. Namun tidak lama setelah itu terjadi jihad. Salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Setelah itu terjadi jihad yang berikutnya. Meninggallah salah seorang yang berikutnya. Tinggal 1. Dan orang ini meninggal dunia setahun sesudahnya. Setahun sesudah 2 temannya. Dan subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu, apa yang terjadi? Talha bermimpi. Beliau melihat 3 orang ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mengherankan Talha adalah dia melihat yang mati belakangan, yang meninggal belakangan ini ternyata menempati surga yang tertinggi. Mengalahkan 2 temannya yang mati syahid. Yang mati terlebih dahulu. Membuat dia terheran-heran. Membuat dia bertanya. Yang besoknya kemudian dia menanyakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dia mengatakan, dia berkata, ya Rasulullah, saya heran. Kenapa yang mati syahid levelnya kalah dengan yang mati biasa? Padahal itu mati syahid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mengherankan? Bukankah dia diberi umur panjang oleh Allah setahun melebihi teman-temannya yang lain? Dalam setahun itu berapa jumlah rakaat sholat yang dia lakukan? Berapa banyak tasbih, takbir, tahmid yang dia ucapkan? Ramadan, dia ketemu Ramadan. Dengan Ramadan, Allah melejitkan, meninggikan amal ibadah seseorang dengan setinggi-tingginya. Ini khawatir iman, kita tidak tahu bagaimana cara terbaik bagi kita untuk mengucapkan syukur yang layak melebihi ucapan Alhamdulillah dan memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan momen-momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jika antum dibuka oleh Allah kesempatan untuk bisa menikmati hari pertama dari bulan Ramadan, antum merasakan itu.
antum jalani dengan ketaatan, maka syukuri hari tersebut. Akhiri hari itu dengan ucapan Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepadaku untuk menjalani hari pertamaku di bulan suci yang mulia ini. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau mudahkan aku untuk menjalankan puasa, untuk bisa menikmati semua ibadah dari qiyam Ramadannya, salat tarawihnya, dari makan sahurnya, dari lapar dan hausnya, dari takjilnya. Syukuri itu semua. Dan bangkitkan komitmen besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang besar. Ya Allah, jika Engkau berikan kesempatan kepadaku besok untuk hidup, untuk memasuki hari tanggal kedua Ramadan, aku akan berusaha untuk lebih baik dari hari ini. Aku berjanji untuk lebih maksimal lagi ya Allah. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kekurangan-kekurangan yang aku lakukan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Siang dan malam yang kita jalani, yang antum jalani, yang kita jalani semua akan berakhir pada satu hari di mana kita sudah tidak lagi melihat siang dan malam. Kita siang dan malam itu silih berganti terus-menerus, dan nanti pada waktunya siang dan malam akan mengantarkan kita ke kubur kita. Di saat itu yang tersisa hanyalah syukur atau penyesalan. Syukur terhadap anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kepada seorang hambanya yang beriman. Ya Rabb, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan anugerah besar ketika kita kembali kepada Allah dengan apa yang telah kita tanam, dengan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Namun menyesal ketika ternyata yang didapatkan tidak seperti apa yang dia harapkan. Ketika dia tidak bisa bersabar terhadap semua ujian-ujian dunia, tidak bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, tidak bertaubat terhadap dosa-dosa yang dilakukan, maka yang terjadi adalah penyesalan demi penyesalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menciptakan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan siang dan malam bagi mereka yang mau mengambil pelajaran dan bersyukur. Bagi mereka yang mau mengambil pelajaran atau bersyukur. Siang dan malam diciptakan untuk taat. Siang dan malam diciptakan oleh Allah agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk berbuat maksiat, bukan untuk berbuat dosa di waktu siang dan di waktu malam, tapi untuk taat kepada Allah. Allah sediakan wazaif, tugas-tugas yang harus dikerjakan di siang hari, kewajiban-kewajiban di siang hari yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban di malam hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan barang siapa yang lemah amalnya di malam hari atau kurang, maka dia menjadikan siang harinya untuk menambal kekurangan-kekurangan di malam harinya. Barang siapa yang kurang amalnya di siang hari, maka dia jadikan malamnya sebagai penambal untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah yang dia lakukan di waktu sebelumnya, di siang hari. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, momen yang terbaik berada di depan kita. Momen terbesar yang Allah bukakan bagi kita. Kesempatan yang belum tentu berulang. Kesempatan yang belum tentu akan kembali. Kesempatan yang belum tentu akan kembali kepada sebagian kita. Jangan pernah panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan adalah menghayalkan banyak hal di kehidupan dunianya, tapi lupa akan kehidupan akhiratnya. Dia mengira bahwa umurnya di tangannya. Dia mengira bahwa dia akan memiliki Ramadan ini, tahun ini, Ramadan tahun depan, Ramadan tahun berikutnya, dan Ramadan berikutnya. Seakan-akan dia menguasai waktu yang padahal itu dikuasai oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan yang teragung ini, bulan Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk masing-masing, untuk kita semuanya, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Persiapkan dirimu untuk datangnya tamu yang mulia ini. Siapkan dirimu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang mukmin ketika menyambut sesuatu yang dicintai oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, subhanallah. Allah menjanjikan ampunan bagi mereka menjalankan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Maka yang perlu kita siapkan di dalam diri kita menyambut bulan suci yang mulia ini, pertanyakan diri kita, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Hendaklah kita menyambut itu dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Dengan iman artinya meyakini bahwa kita meyakini Ramadan, puasa ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah itu dengan bahasa yang sangat santun kepada kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan antum, mengingatkan ana, mengingatkan kita semuanya supaya jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah tidak mengatakan aku wajibkan kepada kalian. Aku wajibkan kepada kalian, tapi diwajibkan kepada kalian. Allah tidak menyebutkan siapa yang mewajibkannya, padahal kita tahu bahwa dialah Allah Rabbul Alamin. Supaya di sini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan rasa kita, membangkitkan kehidupan hati kita. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah hambanya. Kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb kita. Allah adalah Malik kita. Allah adalah ilahnya kita. Rabbun nas, Malikun nas, ilahun nas. Allah adalah Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Maka sikap seorang hamba yang sadar bahwa Allah adalah Rabbnya, Allah adalah Maliknya, rajanya, Allah adalah ilahnya, maka dia akan taat-taatnya kepada Rabb, ilah, Malik, dan ilahnya. Dia akan taat, dia akan sami'na wa ata'na. Dan dia tahu bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara kita, menciptakan kita dari tidak ada ke ada, mencukupi segala rizki bagi kita. Ketika memerintahkan sesuatu, pasti adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang membuat keberuntungan. Maka jangan pernah bersuudzon, jangan pernah suudzon kepada Allah Rabbul Alamin terhadap kewajiban ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, supaya kita menyadari nikmat yang berbeda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketimbang cuma nikmat berupa sikap hal-hal lahiriah yang dirasakan oleh seseorang. Tapi menyadari bahwa di antara nikmat besar itu adalah ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sejuknya nikmatnya merasa lapar dan haus karena Allah, meninggalkan makan dan minum, yang menunjukkan bagaimana sikap seorang hamba yang berpuasa. Bagaimana dia menunjukkan kepada Allah Rabbul Alamin dengan puasanya bahwa dia benar kita ini cinta dunia, tapi Allah lebih kita cintai ketimbang dunia. Maka dunia yang begitu kita cintai ini, di antaranya adalah makanan yang menjadi sebab kehidupan kita, yang menjadi sarana agar kita tetap hidup. Makan dan minum kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah posisi yang menunjukkan, menempatkan seorang muslim dan mukmin di dalam beribadah kepada Allah. Dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Rabbul Alamin. Dia tinggalkan dunianya. Dia lemah, dia lemas, berubah bau mulutnya, lelah dirinya, pening kepalanya, dan sejumlah hal lagi yang lainnya yang mungkin terjadi pada fisik sebagian kita ketika menjalankan ibadah puasa. Tapi itu semuanya karena siapa? Karena Allah. Karena Allah kita mau melakukannya. Dan ini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, menanamkan dan mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa kesibukan besar di dalam ibadah puasa Ramadan yang antum jalani, baik puasanya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, bacaan Qur'annya, tadarusnya, sedekahnya, qiyamul Ramadannya, semua itu adalah untuk mengasah hati. Untuk mengasah hati. Supaya hati itu lebih merendahkan diri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Supaya hati itu lebih sadar bahwa dia adalah hamba. Bahwa dia dikuasai. Bahwa dia dimiliki. Bahwa dia tidak bisa semau-maunya dan semena-mena. Dan dengan ibadah puasa, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menyadarkan kepada hati setiap muslim dan mukmin bahwa dia punya kontrol dan kuasa terhadap hawa nafsunya. Tidak selalu apa yang menjadi sesuatu yang menjadi hasrat seseorang itu harus diperturutkan dan diikuti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran besar bagi setiap muslim dan mukmin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ibadah puasa Ramadan sebagaimana disampaikan oleh sebagian para ulama itu lebih kepada ibadah hati ketimbang ibadah fisik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan as-saumu junnah, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari apa? Perisai dari dosa. Perisai dari dorongan syahwat dan hawa nafsu. Walaupun yang terbesarnya adalah perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Tapi juga perisai dari segala dorongan hawa nafsu yang ada pada diri kita, ya ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Tiba-tiba antum memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap hawa nafsu antum. Ketika seorang yang biasa berbohong, maka tiba-tiba dia dengan gampangnya dia menahan lisannya tidak berbohong. Orang yang gampang temperamen dan emosi, tiba-tiba saja dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak melampiaskan marah dan emosinya. Dan terus demikian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tamu ini di depan kita, yang sudah lama pergi meninggalkan kita. Kurang lebih 11 bulan dia pergi meninggalkan kita. Bayangkan, jika ada orang yang paling kita cintai, yang kita sayangi, terpisah dari kita kurang lebih 11 bulan. Dan kemudian dia datang menghampiri kita. Dia datang, dia menyampaikan bahwa dia akan menemui kita. Bagaimana antusias seorang mukmin menyambut tamu yang dicintai, yang sangat dicintainya ini. Keluarga yang sangat dicintainya. Bisa jadi itu misalnya adalah orang tua, atau pasangan, atau saudara, atau anak, atau yang lainnya. Dan dia akan berjumpa dengan kita. Bagaimana persiapan seseorang menyambut yang dicintainya? Maka seorang mukmin, bagaimana sikapnya menyambut datangnya bulan Ramadan? Ikhwatan iman, antusias yang besar, semangat yang besar di dalam menyambut bulan ini, dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan segala potensi, mempersiapkan segala kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk cinta kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati manusia, hati seorang yang beriman. Maka seorang mukmin begitu bergembira dengan datangnya peluang-peluang besar yang bisa dia raih di bulan suci yang besar ini, bulan Ramadan. Bagaimana dia akan menghidupkan hatinya dengan sejumlah ketaatan yang bisa dia lakukan di bulan ini.
bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan target besarnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati. Maka dimulainya adalah dari hati. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa semua menu takwa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa. Semua menu takwa ini begitu mudahnya antum jalankan. Bagaimana sulitnya kita untuk menjaga secara istiqamah puasa Senin Kamis kita. Bagaimana susahnya kita untuk istiqamah menjaga bacaan Quran kita. Bagaimana susahnya kita untuk istiqamah untuk bersedekah secara rutin. Belum lagi menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Namun subhanallah, memasuki bulan suci Ramadan, itu semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Semuanya menjadi gampang. Semuanya menjadi antusias, menjadi bersemangat. Ikhwatal iman, ini adalah keinginan besar dari Rabbul Alamin kepada antum, kepada anak, kepada kita semuanya. Agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai yang paling mendasar yang harus dikuatkan di dalam beribadah kepada Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita, membantu antum dan anak, yaitu adalah dengan menjaga keikhlasan. Jagalah keikhlasan di dalam beramal. Jagalah keikhlasan di dalam beramal. Jangan sampai ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang berharga ini, ibadah yang luar biasa ini dikotori dengan riya, dikotori dengan ujub, dikotori dengan niat-niat yang salah, dikotori karena cuma sekedar niat tradisi saja, atau niatnya bukan murni karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Jangan sampai ada niatan lain. Jangan sampai ada niatan-niatan rendah duniawi dari ibadah puasa yang antum jalankan. Dan ingat ikhwatal iman, menu takwa itu begitu luas dan lebarnya. Menu takwa ini semua bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ketakwaan. Manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dari hal yang terkecil yang mungkin bagi sebagian orang diremehkan. Tapi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang berpahala besar. Seperti makan sahur misalnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Makan dan kita mendapatkan salawat dari Allah, maka adalah orang yang merugi. Ya, adalah orang yang merugi, yang diberi peluang seperti ini dan kemudian mereka tidak mengambil peluang itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai Nabi SAW menegaskan, walau jur'ata ma'in, walaupun kamu sahurnya dengan seteguk air, sahur. Walaupun dengan seteguk air, maka sahurlah. Ini menunjukkan hebatnya makan sahur. Hebatnya pahala dan keutamaan dari makan sahur tersebut. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ibadah puasa Ramadan menimbulkan di dalam hati seorang mukmin sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi dan selalu memantau dirinya. Dan seorang hamba, seorang muslim dan seorang mukmin yang sadar bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencapai pada derajat top level di dalam keimanan, yaitu ihsan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak sanggup pada tingkat itu, maka ketahuilah dia melihatmu. Dia melihatmu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang ada di hati seorang yang menjalankan ibadah puasa. Dia menjaga ihsannya. Dia menjaga ihsannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dia menjaga. Jangan sampai apa yang dia lakukan, jangan sampai puasanya dikotori dengan sesuatu yang merusak puasanya. Dia menjaga. Jangan sampai ikhwatal iman
Dia misalnya sembunyi-sembunyi, dia membatalkan puasa. Ketika dia sadar bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, Allah mengawasi semua sikap, semua perbuatan-perbuatannya. Dan ini timbulnya yang ada di dalam hati seorang muslim ketika dia menyadari bahwa dia tidak ada tempat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kembali kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat selamat, tempat berlindung darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Dia sadar akan hal itu, maka dengan demikian ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu melahirkan sifat muraqabah. Dan muraqabah sebagaimana tadi Anda sampaikan adalah menempatkan seorang muslim pada top level keimanan, menjadi seorang muhsin, orang yang berbuat ihsan, yang merasa selalu diawasi oleh Allah. Antum punya banyak kesempatan untuk makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi, membatalkan puasa sembunyi-sembunyi, tapi antum memilih untuk tidak melakukan itu dengan merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bukankah itu menempatkan antum sebagai seorang muhsin, orang yang sampai pada derajat top level keimanan? Allahu Akbar. Dengan puasa, antum sampai pada derajat ihsan yang diharapkan oleh setiap muslim dan mukmin adalah untuk sampai pada derajat top level tertinggi di dalam keimanan. Dan ternyata ibadah puasa di antara sarana terbesar menempatkan kita pada titik itu. Betapa bersyukurnya seorang muslim ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ketika dia menyadari bahwa dia nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah hamba yang sangat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa, karena Allah Subhanahu wa taala melihat dia sebagai hamba yang sangat dekat kepadanya. Karena hamba yang selalu merasa dilihat, diawasi, diamati, dan didengar semua sikap dan perilakunya oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwatal iman, bersyukurlah kita ketika kita diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan dan Al-Quran. Al-Quran, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu diuraikan dengan lebih dalam tentang betapa hebatnya Al-Quran yang Allah muliakan dengan menjadikan puasa di bulan diturunkannya Al-Quran. Allah menjadikan Ramadan sebagai ibadah puasa full adalah karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Dan bagaimana kuatnya Al-Quran terhadap hati manusia. Allah sampaikan di surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, kamu akan melihat bahwa gunung itu akan tunduk, runtuh, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung terbelah karena takut kepada Allah ketika Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Bagaimana pengaruhnya Al-Quran terhadap hati manusia, hati seorang mukmin. Ikhwatan iman, jika gunung saja runtuh, mestinya hati lebih lembut dari gunung. Namun seringkali terjadi sejumlah hati lebih keras dari gunung. Gunung bisa runtuh, tapi ketika hati yang sudah mengeras, maka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kalamullahi Rabbul Alamin sama sekali tidak membuat hati itu bergeming dari tempatnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita perhatikan ya ikhwatal iman. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta ini, ketika menyampaikan kepada antum, kepada kita semuanya, di dalam salah satu firman-Nya di surat Qaf ayat 36 dan 37. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqqabu fil bilad hal min mahis inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Berapa banyak kami binasakan sebelum mereka. Banyak generasi yang kami binasakan sebelum mereka. Yang kekuatannya lebih kuat. Yang mereka itu membuat bangunan-bangunan di gunung-gunung. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu yang kamu datangi peradaban mereka. Kamu lihat sisa-sisa kehidupan mereka. Kamu lihat bangunan-bangunan mereka. Inna fi dzalika la dzikra.
Sesungguhnya itu adalah peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Bagi mereka yang memiliki hati dan dia memperhatikan dengan telinganya dan dia menyaksikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau menyampaikan manusia itu terbagi menjadi 3 golongan besar. Seseorang yang hatinya sudah mati, yaitu hati yang orang yang nggak punya hati dia, hatinya mati, dia tidak punya hati. Dan ayat yang seperti ini nggak ngaruh buat dia. Tidak ada pelajaran, peringatan bagi dia sama sekali. Ini seperti orang buta yang tidak melihat. Maka walaupun diajak di tengah terik terangnya sinar matahari, dia akan mengatakan gelap. Dia akan mengatakan gelap ketika di tengah terik siangnya matahari. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki hati yang hidup dan ready dan siap. Namun dia tidak mau memperhatikan dengan telinganya terhadap ayat-ayat yang dibaca. Tidak peduli dengan apa yang Allah tunjukkan dari tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Karena memang dia sama sekali tidak peduli. Atau hatinya memang sibuk dengan yang lainnya, membuat dia sama sekali tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak bisa mengambil pelajaran sama sekali. Padahal dia punya potensi untuk itu. Hatinya ada, tapi hatinya dipakai untuk dunia, dipakai untuk yang lain. Dan ini adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, seperti orang yang melihat, namun dia melihat kepada arah yang tidak memberi manfaat sama sekali bagi dirinya. Dia melihat kepada hal-hal yang tidak memberikan keberuntungan kepada dia. Yang seharusnya ketika dia memiliki tujuan tertentu, maka dia melihat kepada tujuan tersebut, memfokuskan ke itu. Namun ketika dia memiliki penglihatan tapi dia tidak memanfaatkannya, maka dia memanfaatkan penglihatannya untuk ke sana kemari, bukan kepada tujuan yang semestinya dia lihat. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu hayyun musta'idun tuliyat alaihi al-ayatu fa'asqa bisam'i wa alqa sam'a wa ahdara al-qalba. Orang yang hatinya hidup, hatinya siap, ready, dibacakan kepadanya ayat-ayat dan dia dengarkan dengan telinganya. Dia perhatikan dengan hati yang hadir. Lam yashtaghil bi ghairi. Dia tidak sibuk dengan yang lain. Fahuwa syahidul qalb mulqis sam'a. Maka hatinya menyaksikan, pendengarannya sangat penuh menyimak. Wa hadzal ladzi yantafi'u bil ayatil matluwati wal mashhudah. Inilah yang mengambil faedah manfaat dari ayat-ayat yang dibaca dan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman. Maka hati yang menyala, hati yang hidup ini, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, semakin terang benderang hatinya. Semakin menyala, semakin terbuka baginya makna-makna yang tersembunyi, yang tidak dipahami kecuali oleh mereka yang hatinya terbuka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat As-Sajdah ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Di ayat As-Sajdah ayat 22, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah abadikan keluhan itu di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang mereka kesampingkan. Mereka taruh belakang.
Subhanallah, subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Asy-Syanqiti rahimahullah ketika menjelaskan ini, al-haqqul ladzi la syakka fihi anna kulla man lahu qudratun minal muslimina 'ala at-ta'allumi wa tafahumi wa idraki ma'anil kitabi wa sunnah yajibu 'alaihi ta'allumuhuma wal 'amalu bima 'alima minhuma. Kebenaran yang tidak ada keraguannya bahwa barang siapa yang dari umat Islam yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah, wajib bagi mereka untuk mempelajarinya dan mengamalkan apa yang dia ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar kepada kita, bahwa dengan mengkaji Al-Quran, seseorang itu akan mendapatkan sumber-sumber keberkahan yang sangat besar. Bulan Ramadan, kesempatan besar untuk itu. Kunci terbesar ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, agar seseorang hidup hatinya adalah mentadaburi Al-Quran. Bagaimana bangun di waktu malam, membaca ayat-ayat ini, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan itu ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah akan menghidupkan hati seorang muslim. Di dalam bulan suci Ramadan, kita melihat, antum melihat, bagaimana bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Jangan sampai kemudian ketika kita tahu ini adalah bulannya Al-Quran, kemudian kita menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja, tapi kita tidak merasakan manisnya setiap ayat yang antum baca. Setiap ayat yang antum simak, yang antum kaji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ibadah puasa Ramadan, antum diajarkan, kita diajarkan untuk mencintai terhadap sesama, mencintai kepada orang-orang muslim dan mukmin, mencintai orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, dengan berbagi kepada mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, timbullah di dalam hatinya kepedulian. Jika saya menjalankan ibadah puasa, saya merencanakan makan sahur saya merencanakan nanti untuk buka puasa saya. Bagaimana dengan saudara saya yang lain? Bagaimana dengan kaum muslimin di Gaza? Kaum muslimin di banyak tempat, di tempat-tempat bencana, di Sumatera Barat, di Aceh sana, yang sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana nasib mereka. Adakah bekal untuk mereka, untuk makan sahurnya, tempat tinggal untuk mereka, untuk buka puasa mereka? Kita puasa memilih, kita merencanakan itu semuanya. Tapi mereka, sebagaimana saya pernah menyimak salah satu bait syair yang dilantunkan oleh seseorang dari Gaza, dan yang melantunkannya pun sudah wafat. Dia menyampaikan ketika datangnya bulan Ramadan, dia mengatakan, maaf Ramadan, kami tidak bisa menyambutmu dengan semestinya. Kami telah menjalani puasa kami jauh sebelum kamu datang, wahai Ramadan. Kami tidak merasakan perbedaan dengan kedatanganmu dan kepergianmu, karena hari-hari kami adalah Ramadan. Maaf Ramadan, karena kami tidak memiliki masjid di mana kami akan berkumpul untuk sholat malam, melaksanakan sholat tarawih, karena masjid-masjid kami sudah hancur lebur. Maaf Ramadan, karena kami tidak memiliki keluarga di mana kami bersama dengan mereka untuk melaksanakan, untuk bangun makan sahur bersama mereka dan menikmati buka puasa bersama dengan mereka, mensyukuri, merasakan terang benderangnya dirimu, wahai Ramadan, karena kami berada di dalam kegelapan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menimbulkan dan memunculkan kepekaan hati seorang mukmin, kepeduliannya terhadap sesama. Bagaimana seseorang merasakan nikmatnya kenyang kalau dia tidak pernah lapar? Bagaimana seseorang bisa merasakan nikmatnya tidak merasakan haus ketika dia tidak pernah haus? Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya berkecukupan ketika dia sendiri tidak pernah kekurangan? Ikhwatan iman, orang yang pernah sakit dialah orang yang paling mensyukuri nikmat kesehatan. Itu pasti. Dan bulan suci Ramadan mengajarkan kepada antum, kepada anak, kepada kita semuanya, agar memiliki kepedulian yang besar terhadap sesama. Sedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi adalah di bulan suci Ramadan. Sampai digambarkan karihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa seperti angin yang bertiup? Angin yang bertiup, ikhwatal iman,
tidak melihat apakah orang itu butuh angin atau tidak. Tapi ketika orang itu kena, dia memang meniup kepada siapapun. Angin itu membawa awan dan awan itu menurunkan hujan. Dan hujan itu akan turun ke tanah apapun bentuknya. Apakah tanah yang keras, apakah tanah yang subur, apakah tanah itu kering, atau tak, apapun dia mendapatkan itu. Dan seperti itu kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadhan. Seperti itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tidak melihat, wah ini kaya, oh ini berdasi, oh ini turun dari mercy. Bukan seperti itu. Ketika antum ingin memberi, jangan pernah berpikir lagi siapa yang antum beri. Kasih, 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 dan kasih. Itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mau membreakdown sejumlah besar, ibadah besar dalam bulan suci Ramadan, maka antum akan kelelahan untuk itu. Karena ibadah suci Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan, bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, bangun sholat malam, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Tapi lebih dari itu semuanya adalah membuat hati-hati antum lebih peka dan menyala. Membuat hati-hati antum lebih sadar bahwa dia adalah hamba Allah, untuk tunduk, pasrah, menerima semua keputusan Allah, tunduk kepadanya, memiliki optimisme yang kuat, selalu kembali kepadanya, merasa takut dan berharap kepadanya, ridha terhadap ketentuannya, merasa tenangnya hati dengan menyebut namanya, dengan mengambil pelajaran dan ibrah, memiliki semangat untuk sabar, memiliki perasaan yang besar, merasakan besarnya rahmat Allah, memiliki kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap qada dan qadarnya, dan sejumlah amalan-amalan besar lainnya di dalam amalan hati setiap muslim dan mukmin di dalam ibadah puasa. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini juga melahirkan kepada kita semuanya sifat qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu adalah bekal kekayaan terbesar di kehidupan dunia, adalah qanaah. Ketika seseorang semakin ambisi terhadap dunia, maka semakin miskinlah dia. Tapi semakin dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka semakin berkecukupanlah dia. Ini ikhwatal iman, sedikit tausiah dan nasihat menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Semoga antum, kita semuanya, anak pribadi, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan seluruh ibadah yang bisa kita lakukan, dan membuat hati-hati kita menjadi hati-hati yang hidup, yang menyala, yang peka terhadap semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Wah, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Bekal kami semua yang hadir di sini yang menyimak eh, saat ini mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang menjadi manusia yang ihsan gitu. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan Ramadan kita berikut diselamatkannya seluruh amal ibadah kita. Allahumma salli min Amin. Ramadan, wassalim Ramadan alaihi wasallim min taqwa. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan pertanyaan dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan secara interaktif melalui tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia oleh akan dibantu unmute. Kami persilakan jemaah yang ingin bertanya. Nah, cek terlebih dahulu di kolom chat. Silakan jemaah yang ingin bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya. Baik pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana cara membayar hutang puasa yang 1 bulan? Kondisi saya mampu berpuasa, hanya saja di bulan Ramadan ini saya ada treatment kesehatan yang tidak mungkin untuk puasa. Demikian Ustadz. Mohon penjelasannya. Oh ya, itu dulu Ustadz pertanyaan yang pertama. Saya jawab dulu kan tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Jika kondisi sakit antum adalah kondisi sakit yang menamun, yang susah diharapkan kesembuhannya, maka antum cukup dengan membayar fidyah. Jika kondisi ini berkelanjutan tahun lalu Ramadan, tahun ini Ramadan misalnya, atau juga berkelanjutan kepada tahun yang akan datang Ramadan yang akan datang, maka antum cukup dengan membayar fidyah. Namun jika ternyata tidak, seperti misalnya yang Anda pahami dari pertanyaan yang antum sampaikan, bahwa karena menjalani sebuah treatment tertentu di bulan ini, yang membuat antum 1 bulan puasa ini tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka antum bisa menggantinya nanti setelah selesai masa treatment ini. Di bulan di luar Ramadan. Dan apakah harus melaksanakannya dengan 30 hari langsung sekaligus? Tidak. Antum bisa melakukannya misalnya di dalam sebulan itu 3 hari misalnya. Misalnya seperti itu. Dalam 10 bulan ke depan. 3 hari tiap bulan. Dalam 10 bulan ke depan, maka hutang antum terbayarkan. Andai kata ini puasanya adalah 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga menjadi penjelas kepada menjadi pencerahan kepada penanya. Berikutnya pertanyaan yang masih melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mohon Assalamualaikum. penjelasannya bagaimana membayar fidyah yang sesuai syar'i. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah, membayar fidyah, kalau mengikuti sebagaimana yang dituntunkan di dalam Al-Quran, yaitu fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah dengan memberi makan kepada orang miskin. Itu adalah ketentuannya adalah seperti itu. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Maka fidyah itu tidak boleh diberikan dengan berupa uang, ya, tapi makanan. Dan lebih utamanya adalah makanan yang sudah masak, ya, sudah matang. Itu adalah lebih baik. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah dengan memberi makan yang sudah siap saji dan disajikan kepada mereka, diberikan kepada mereka. Itu adalah lebih afdalnya. Ya adalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya pertanyaan masih di chatbox di Zoom meeting ini dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustaz, keluarga dan kaum mukmin semua senantiasa dalam lindungan Allah. Ada Amin. dua pertanyaan, mohon izin Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita membaca Al-Quran di HP sekaligus? Artinya dengan target khatam beberapa kali dalam bulan Ramadan. Atau kita harus baca artinya pelan-pelan dan bila bertemu ayat surga berdoa, bila bertemu ayat neraka berdoa perlindungan. Demikian pertanyaan pertamanya. Baik. Yang Anda pahami pertanyaannya terkait membaca Al-Quran dari gadget, dari handphone, betul? Begitu? Ya, Nah, boleh sekali membaca Al-Quran dari gadget, ya, dengan gadget, dari tab, dari yang lainnya. Ya, itu boleh sekali untuk membaca Al-Quran dari semua sarana yang bisa antum manfaatkan. Itu sangat boleh, ya, antum memanfaatkan teknologi untuk itu. Termasuk juga misalnya membaca terjemahan Al-Quran untuk mentadaburinya. Dan untuk misalnya tadi membaca, mengetahui ayat-ayat surga dan memohon kepada Allah, ya, untuk surga, dan kemudian membaca ayat-ayat neraka dan kemudian berlindung kepada Allah dari neraka, itu juga bisa antum melakukan. Ya, bisa antum lakukan. Ketika antum melakukan itu dengan apa namanya? Karena terima kasih Beb. mengetahui dari terjemahan, boleh, tidak apa-apa. Jadi ketika membaca dari terjemahan, oh ini ayat tentang surga, minta kepada Allah surga. Oh ini tentang neraka, berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bolehkah menyalurkan fidyah ke organisasi yang mengadakan buka puasa kepada korban Sumatera? Jadi programnya bukan dikhususkan untuk fidyah, tapi untuk umum saja. Buka puasa korban banjir di Sumatera dan sekitarnya. Demikian pertanyaannya. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Fik barakallah. Allah a'lam bishawab, melihat kondisi mereka, boleh antum melakukan itu. Allah a'lam bishawab. Boleh insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Untuk berikutnya pertanyaan dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustadz, masjid di perumahan mengadakan sholat tarawih rutin setiap malam. Namun sayangnya Hmm. durasinya kilat, ya cepat, yaitu selesai Nah, dalam waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Tahun ini rencananya saya ingin mencari masjid yang sholat tarawihnya panjang dan yang bacaan imamnya tartil. Namun, muncul perasaan khawatir jika kita mencari masjid yang jauh untuk melaksanakan sholat tarawih, akan muncul fitnah dan desas-desus di sekitar masjid perumahan. Bagaimana hmm. caranya agar tetap bisa melaksanakan sholat tarawih yang panjang namun tetap aman dan dari fitnah di masjid sekitar perumahan? Nasihatnya saja, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ketika antum ingin memberikan perubahan perbaikan kepada teman-teman masyarakat di sekitar antum, maka yang antum harus lakukan adalah buat mereka itu resah, gelisah, membicarakan antum, tidak masalah. Ya, jangan khawatir untuk dibicarakan karena tidak mau sholat di musola atau di masjid tersebut. Kenapa antum meninggalkan masjid itu? Ya, jelas antum saya tinggalkan adalah karena antum tidak tumak ninah sholatnya. Rukuknya kecepatan, sujudnya kecepatan, dan lainnya kecepatan. Dan Anda berharap ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima orang yang sholatnya itu tidak menyempurnakan rukun dan sujudnya. Karena tumak ninah itu adalah rukun dari rukun sholat. Anda tidak bisa melaksanakan itu. Nah, sampaikan seperti itu kepada uh, masyarakat di lingkungan ketika mereka mempertanyakan terhadap sikap antum yang seperti itu. Maka antum tanggapi mereka, ya, antum tanggapi dan ajak mereka. Ya, di antaranya pernah Anda lakukan misalnya ketika ada seorang yang walaupun belum sampai pada tahapan mempertanyakan ya. Karena seseorang itu merasa karena sudah turun temurun di satu tempat tertentu, dia tidak melihat ya bahwa di tempat lain jauh lebih baik daripada dirinya. Maka iseng sekali waktu, ayo kita sekali-kali setelah buka puasa bareng, kita malam ini siapa nih yang jadi imam bulan? Antum nggak jadi imam nih nggak? Ayo anak ajak sholat di tempat lain yuk. Wah agak jauh nih Ustaz, nggak masalah. Ini agak jauh tapi sholatnya mereka mulainya malah isyaknya jam 8 nih, misalnya gitu. Anak sampaikan, anak pindah ke tempat yang lainnya untuk anak perkenalkan kepada mereka ya untuk Anda perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih yang lebih khusyuk, lebih syadu, lebih lebih menenangkan hati, lebih menyenangkan bagi para jamaah dan walaupun durasinya dengan jauh lebih lama, bukan lebih lamanya dibandingkan satu kali lipat atau dua kali lipat, bahkan tiga kali atau empat kali lipat lebih lama daripada masjid yang diadakan. Tapi ternyata masjid ini jauh lebih semarak, lebih ramai, lebih penuh, parkirannya lebih susah cari parkiran, dan yang semisalnya. Dan itu Nana tunjukkan. Nana tidak komentar setelah sholat, kemudian Nana pulang bareng. Ya, mereka sendiri yang excited, yang antusias. Masya Allah, imamnya enak, panjang bacaannya, ini dan seterusnya. Anak tanya, baru di saat itu Anak bertanya, antum apa nggak kepingin di masjid kita seperti itu? Nggak pengen. Ya, harusnya hal yang baik seperti ini kita tularkan ke yang lain. Ya, antum harus buat orang masyarakat sekitar antum resah, gelisah, mempertanyakan dan antum ajak untuk antum tunjukkan mana yang semestinya yang lebih baik yang harusnya mereka jalani. Allah a'lam bishawab. Baik, betul sekali Ustadz. Masya Allah, yang ini Hmm. perlu diedukasi dan apa ya, tanpa harus menghakimi dan apa menggurui begitu saja, Ya, yaitu dengan betul. cara seperti tadi mengajak ke tempat yang lain Ya. supaya melihat keragaman, keragaman yang Hmm. sesuai syar'i itu Betul. begini loh gitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Hmm, Barakallahu fiik, benar. Ustadz. Benar. Ya, Baik. mudah-mudahan bagi penanya menambah juga semangat untuk sholat lebih tumanina dan juga mudah-mudahan dapat bertambah orang yang diajak pada yang lebih benar begitu ya. Karena ibadah itu patokannya bukan banyak tapi benar sesuai syariat yang dituntun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya masih pertanyaan yang disampaikan oleh chatbox di Zoom meeting ini. Dari seorang iklan juga. Masih dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, eh, saya mau tanya, apakah takbir intiqal ketika duduk antara dua sujud ke sujud bacaan Allahu Akbar-nya ketika sujud dan apabila ragu, apakah sudah
baca takbir intiqal, lalu memilih baca takbir intiqal Allahu Akbar ketika sujud ini, apakah membatalkan sholat? Demikian Ustaz. Coba diulang Kang sih, supaya Anda lebih paham. Baik. Apakah ada batas-batas toleransi di takbir intiqal? Ya. Sebentar, ulangi lagi Ustaz. Nah. Apakah takbir intiqal ketika duduk antara dua sujud ke Mm-mm. sujud bacaan Allahu Akbar, eh, ke ke sujud bacaan Allahu Akbarnya ketika sujud, dan apabila ragu apakah sudah baca takbir intiqal, lalu memilih baca takbir intiqal Allahu Akbar ketika sujud ini Sujud. ada afwan. Ini Mm-mm. loncat. Anda paham? Lanjutkan baca aja kan saya Ya, Anda paham. sudah takbir lalu memilih baca takbir intiqal Allahu Akbar ketika sujud ini apakah membatalkan sholat? Gitu Ustaz. Hmm. Baik. Jadi yang Anda pahami dari pertanyaan itu, ketika dia duduk di antara dua sujud, dia mau ke sujud berikutnya, Allahu Akbar. Nah, ketika sampai di sujud, dia ini bingung atau apa namanya? Apakah tadi ini baca takbir atau enggak ya? Waktu dari duduk ini ke sujud, baca takbir Allahu Akbar atau enggak ya? Dan kalau misalnya dia bingung baca takbir atau tidak, ya ini apakah kemudian dia membacanya ketika sujud, ya apakah dia membacanya ketika sujud? Nah ini ikhwatan iman, apa yang dia lakukan, ya mendapat jika mengikuti pendapat jumhur ulama, ya misalnya anggap kondisi terburuknya adalah bahwa dia meninggalkan ucapan takbir itu, misalnya begitu, anggap ya bahwa dia meninggalkan ucapan takbir itu, ini kondisi yang paling fatalnya dulu aja, kan dia masih ragu, belum tentu dia meninggalkan itu, tapi kemungkinannya adalah meninggalkan dan dia dalam keadaan sujud. Apakah batal sholatnya? Enggak batal sholatnya. Mengikuti pendapat jumhur bahwa apa namanya takbir itu wajib, ya, tapi meninggalkan wajib tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan ruku atau rakaat yang dia kelewat itu. Dan ada pendapat sejumlah ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Turaifi, eh, hafizahullah, di dalam kitab beliau yang berjudul Sifat Salat Nabi, yang mirip judul dengan kitabnya yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi dengan cara pendekatan yang berbeda. Beliau menjelaskan bahwa takbiratul intiqal itu tidak sampai pada derajat wajib dengan menyebutkan sejumlah dalil-dalilnya. Ya, beliau menyebutkan sejumlah dalil-dalilnya tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Untuk berikutnya pertanyaan eh, melalui chat, masih melalui chat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana memahami bahwa beribadahlah yang mampu yang kita cintai untuk melaksanakannya? Dan di bulan Ramadan bagusnya ibadah malam. Tapi saya orang yang sulit bangun malam. Bagaimana pemecahan atas masalah ini, Ustaz? Jazakumullah khairan atas masukannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillahnya syariat Islam itu menyebutkan bahwa yang dihitung malam itu adalah sejak maghrib. Ya, sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail", kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya, maksudnya sempurnakan puasa sampai malam itu sampai kapan? Sampai adzan maghrib. Dan itulah awalnya hitungan malam. Maka antum ketika apa ibadah malam yang ingin antum lakukan, lakukanlah itu antara maghrib dengan isya, sesudah sholat isya, ya seperti antum sholat tarawih di awal malam, itu sudah ibadah malam. Walaupun sesudahnya antum tidur nggak bangun lagi kecuali di waktu sahur, antum telah ibadah di waktu malam. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah, sekali jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan-penjelasannya. Semoga kita semakin semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah saat ini dan terlebih di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan semakin bersemangat untuk menambah atau melipat gandakan ibadah-ibadah. Untuk berikutnya masih berkenan Ustaz jika masih ada pertanyaan. Silakan kan sih. Ahlan wa sahlan. Baik.
Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaannya di Zoom meeting ini. Barakallahu fikum. Dan untuk sekaligus untuk informasi, di sini oh ada pertanyaan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya Ustaz. Di sosial media banyak sekali menawarkan banyak program, baik kajian ringan, serial maupun tematik. Padahal mau konsentrasi ibadah. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Apa yang harus dipilih? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, alhamdulillah, jika itu yang antum dapati, itu adalah suatu kebaikan luar biasa. Karena banyak orang yang tidak menyadari akan hal tersebut dan masih terpapar dengan hal-hal yang melalaikan dengan media-media yang dia simak dan dia lihat dan dia dengar. Ya, alhamdulillah jika penawaran-penawaran itu adalah hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang baik, yang meningkatkan ibadah puasa Ramadan antum dan kita semuanya. Namun itu kembali kepada masing-masing kita. Ketika misalnya kita lebih memilih untuk lebih merasakan nikmat dengan ibadah personal kita tanpa terganggu dengan ini dan itu, maka matikan gadget, aktifkan baca Quran secara offline, ya, berzikir, tadabbur Quran, ya, eh, apa namanya, meningkatkan interaksi dengan yang baik dengan keluarga, ya, dengan pasangan, dengan anak dan lain sebagainya, berbaur dengan mereka di puasa ini, ya, mau lebih mengingatkan mereka, murojaah hafalan Quran mereka, bacaan-bacaan mereka, bacaan sholat mereka, dan yang semisalnya, itu juga menjadi sebuah opsi pilihan yang bisa antum pilih untuk melakukan. Jadi antum yang mengontrol diri antum sendiri. Kalau misalnya melihat ada satu menu yang menurut antum itu penting dan antum membutuhkannya, Betul, Ustaz. maka ambil itu, ya tapi dibatasin saja. Begitu Iya. kan sih. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Memang ini banyak perbedaannya gitu ya. Nah, Tapi mudah-mudahan namanya kita semua dapat melaluinya dan kita biasakan kembali untuk bertilawah, berinteraksi dengan Al-Quran melalui mushaf Al-Quran gitu ya. Adapun nah, juga untuk gadget mungkin boleh untuk apa penanda kita udah sampai mana begitu ya tilawahnya. Baik barakallahu fikum. Eh, Selanjutnya pertanyaan mohon doanya dari Ustadz dan jamaah. Saya akan ujian pekan ini. Semoga Allah berikan kemudahan keberhasilan. Ini bukan pertanyaan Ustaz, tapi mohon doanya Ustaz ya katanya. Rahman, semoga Allah mudahkan ujian antum, ujian di kuliahnya, di sekolahnya, dan termasuk ujian-ujian hidupnya. Ya Rabbana ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Untuk Waalaikumsalam. berikutnya, sebentar cek lagi di chat. Baik, ini seputar informasi ya, informasi dari eh, panitia jamaah sekalian bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumi Mengaji di grup Bumi Mengaji, insya Allah kami sudah menyediakan dua link khusus untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumi Mengaji yang insya Allah untuk eh, hari ataupun juga kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumi Pemuda akan diinformasikan melalui WA Group ataupun juga melalui em, selain di sosial media Bumi Mengaji, tapi juga akan disampaikan melalui WA Group Bumi Mengaji. Berikutnya, ya informasi juga jemaah sekalian untuk hari ini untuk malam ini merupakan kajian sebelum Ramadan. Jadi kami akan menyesuaikan di bulan Ramadan. Bumi Mengaji mungkin libur dulu sampai dengan awal Syawal ya setelah Lebaran. Em, karena apa namanya jadwal kajian pun juga sangat padat untuk offline. Oleh karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada jamaah bahwa pada bulan Ramadan nanti kajian Bumi Mengaji yang secara online diliburkan dan pada malam hari ini kajian bersama Ustaz Zona Ali ini merupakan kajian terakhir ya insya Allah ketemu lagi setelah Ramadan atau awal-awal bulan Syawal.
Em, Ustaz, apakah setelah Ramadan ada safar atau bisa langsung aja, Ustaz? Boleh kajian. Kita walaupun anak safar kan biasa kita tetap kajian kan sih. Baik, Insya Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas kesediaannya. Di backgroundnya akan Sekaligus, ganti-ganti tuh kalau anak Kang sih kalau anak lagi safar backgroundnya ganti-ganti nanti tergantung anak di mana begitu oh, ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Sekarang karena di rumah, backgroundnya tirai ya. Betul. Lagi safar, ya lebih sesuaikan lagi, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Insya Allah. Em, Informasi juga kepada mas kalian nanti selama selama Ramadan insya Allah Bu Miku mengaji akan tetap men-share atau membagikan faedah-faedah kajian untuk murojaah ataupun juga nasihat-nasihat dari para ulama, ayat-ayat ataupun juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para hadis-hadis sahih tentunya yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sebelum ditutup Ustaz, sebelum dipungkas, mohon benar saya memberikan nasihat kepada kami semua. Selain tadi materi juga muatannya Nah, di Ustaz Bismillah. Wah, di baik, kajian pamungkas ini, mohon memberikan nasihat kepada kami semua yang ada. Silakan Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Di antara yang perlu antum dan kita semua yang menjaga di dalam ibadah puasa ini adalah banyak-banyak berdoa. Boleh mempersiapkan segala bekal, kemampuan, persiapan, ya effort apapun yang bisa antum bisa lakukan. Tapi ingat bahwa itu tidak akan ada nilainya tanpa pertolongan Allah. Semua kebaikan itu di tangan Allah. Semua keburukan yang antum khawatirkan di tangan Allah. Maka tidak ada cara untuk mendapatkan semua kebaikan yang antum inginkan kecuali minta kepada yang memegangnya. Tidak ada cara untuk berlindung dari segala keburukan yang antum khawatirkan kecuali kepada yang menguasainya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Di antara pesan besar di bulan Ramadan adalah bulannya doa. Karena di bulan ini, karena di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran, di dalam ayat-ayat puasa Allah menyampaikan di antaranya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang meminta tatkala dia meminta kepada aku. Ini disebutkan oleh Allah ayatnya di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Yang mengajarkan kepada antum dan kita semuanya bulan Ramadan adalah bulannya doa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak doakan anak, ya doakan guru-guru antum, doakan kaum muslimin yang sekarang ini banyak mengalami musibah dan malapetaka dan bencana. Banyak-banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang mustad'afin, yang tertindas, yang lemah, yang mereka ini butuh pertolongan. Ketika kita tidak bisa meraih mereka dengan donasi dan bantuan dan sumbangan-sumbangan kita, setidaknya jangan seharamkan mereka dari doa-doa antum. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustazuna. Nasihat-nasihatnya berikut juga ilmunya pada malam hari ini. Tidak terasa sudah em, tempuh 90 hampir 90 menit mengikuti kajian pada dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazuna Ali Hafizahullah Ta'ala menjadi bekal Ramadan bagi kita semua. Akhir Amin kalam ya Rabb. kami mohon maaf dari jemaah sekalian kepada Ustadz selama memandu kajian ini tentu saja terdapat banyak kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan yang mungkin kurang berkenan kepada di hati jemaah. Dan kami haturkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu jemaah yang hadir pada malam hari ini dan tentu saja kepada Ustazuna Ali Hamba Wagil Taala yang telah menyediakan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu kepada kami semua yang hadir. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi pahala jariah kepada Ustaz dan keluarga sekaligus juga memberkahkan atas apa yang ada di keluarga Ustaz dan di rumah Ustaz menjadi saksi nanti dia hisab sebagai eh, pahala jariah jariah untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Jazakumullahu khairan sekali lagi Ustaz. Akhirul kalam
Marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Selamat istirahat dan semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, terima sahur kasih Kanzi. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wafakanallahu wa iyyakum. Ma'assalam. Ma'assalam. Allah yabarik fikum. Jazakumullahu khair. Allah barik fiik Ustazana.